kita masuk dalam pendahuluan. Sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik, kita seharusnya mengetahui bahwa Pancasila adalah ideologi negara Indonesia. Pancasila digunakan sebagai suatu asas negara yang digunakan dalam pemerintahan serta mengutamakan seluruh komponen yang ada di wilayah Indonesia. Secara tata bahasa, kata Pancasila berasal dari kata Sanskerta, yaitu panca, yang bermakna lima, dan sila yang bermakna dasar. Yang disimpulkan arti Pancasila adalah 5 dasar. Pancasila sebagai dasar dan ideologi dari negara kita Indonesia, dan hingga sekarang di era globalisasi. Negara Indonesia tetap berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai suatu dasar negara, Pancasila harus menjadi acuan negara dalam menghadapi berbagai tantangan global dunia yang terus berkembang. Di era globalisasi ini, peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan di antara negara seakan tak terlihat. Sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Hal ini dapat berdampak negatif maupun positif bagi bangsa Indonesia. Jika kita dapat menyaring dengan baik berbagai hal yang timbul dari dampak globalisasi, tentunya globalisasi itu akan menjadi hal yang positif karena dapat menambah wawasan dan mempererat hubungan antar bangsa dan negara di dunia. Sedangkan untuk hal negatifnya, dampak globalisasi dapat merusak moral bangsa dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Sehubungan dengan hal itu, maka generasi muda sebagai pilar bangsa diharapkan memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme dengan tetap bertahan pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Meskipun banyak budaya asing masuk ke negara Indonesia. Dengan berlandaskan Pancasila diharapkan pengaruh budaya asing bisa disaring sehingga generasi muda bisa menjadi generasi yang benar-benar cinta pada tanah air Indonesia apapun dan bagaimanapun keadaannya. Oleh karena itu, makalah ini kelompok buat untuk membahas bagaimana implementasi nilai Pancasila guna menumbuhkan jiwa nasionalisme pada generasi muda. Mengetahui sejauh mana pentingnya nilai Pancasila pada generasi muda di era global ini dan juga bagaimana upaya untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme pada generasi milenial. Ya, kita masuk ke dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya di dalam pendahuluan bahwa filosofi nasional ataupun ideologi negara Indonesia adalah Pancasila, yang kemudian Pancasila ini menjadi simbol persatuan dan kesatuan untuk menyatukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam budaya, suku, dan agama. Nah, ada beberapa pandangan yang diberikan beberapa tokoh terkait dengan Pancasila ini. Yang pertama itu ada Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Notonegoro. Menurut Insinyur Soekarno-Hatta, Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia yang turunannya sudah lama terpendam dan bisu oleh kebudayaan Barat, yang artian Pancasila ini menjadi filter terhadap budaya-budaya luar atau budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia yang tidak sesuai Indonesia, yang kemudian Pancasila ini dapat memfilternya dan bisa menyelesaikan apa sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. Yang kemudian menurut Muhammad Yamin, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisikan pedoman-pedoman atau aturan tingkah laku yang kemudian ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan kemudian menurut Notonegoro, Pancasila menjadi dasar falsafah bangsa Indonesia dan menjadi ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi panduan hidup bangsa Indonesia dan menjadi dasar kesatuan. Nah, berdasarkan beberapa pandangan tokoh tadi, sudah sepatutnya sebagai generasi penerus bangsa, generasi milenial harus menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupannya dan menghargai perjuangan para pahlawan yang berhasil membangun fondasi bangsa yang membuat Pancasila. Perlu diingat bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan misi yang dibawa oleh pemimpin rakyat dan merupakan landasan negara. Nah, tentu sebagai generasi penerus bangsa, generasi milenial sudah seharusnya mengembangkan karakter nasionalismenya dengan cara yaitu pembangunan karakter atau karakter builder. Generasi milenial dapat berperan untuk membangun karakter yang positif
dengan kemauan yang besar serta menjunjung tinggi nilai moral. Kemudian yang kedua adalah pemberdayaan karakter atau karakter enable. Sudah seharusnya generasi milenial menjadi role model dari pengembangan karakter dari suatu bangsa, mengingat generasi milenial adalah generasi bangsa yang akan meneruskan cita-cita yang telah diwariskan oleh pahlawan ataupun para pendiri negara kita. Kemudian perekayasa karakter atau karakter engineer, yaitu generasi milenial yang harus berperan untuk meningkatkan prestasi baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam kebudayaan. Tidak hanya sampai di situ, generasi milenial juga harus terlihat ataupun terlibat di dalam proses pembelajaran pengembangan karakter positif dari suatu negara. Dan tentunya nilai luhur Pancasila tidak pernah berubah dari dulu hingga sekarang. Namun yang perlu kita perhatikan di dalam penerapannya, nilai-nilai Pancasila sudah mulai pudar. Oleh karena itu, kita sebagai generasi milenial, generasi penerus bangsa, harus tetap menjalankan kelima-limanya sila yang ada di dalam Pancasila, karena sila satu dengan yang lain saling keterkaitan dan tidak bisa dijalankan hanya satu sila saja. Karena itu adalah satu kesatuan dan saling terikat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai generasi milenial itu sendiri. Generasi milenial adalah generasi yang hidup di era informasi secara terbuka dari internet. Generasi ini juga sering disebut sebagai generasi Y atau Net Generation dan atau Boomerang Generation dan lain sebagainya. Karena mereka yang lahir pada generasi ini lahir setelah generasi X. Menurut Yus Wohadi dalam artikel Millennial Trend 2016, generasi milenial atau Millennial Generation ini adalah generasi yang lahir dengan awal kelahiran tahun 1980 hingga tahun 2000. Kelompok usia itu disebut sebagai generasi milenial karena merekalah generasi yang hidup di pergantian milenium yang secara bersamaan di era ini teknologi digital mulai masuk ke dalam semua aspek kehidupan. Istilah generasi milenial ini disebut sebagai generasi Y mulai dikenal dan dipakai pada editorial sebuah koran besar di Amerika Serikat pada bulan Agustus tahun 1993. Menurut penelitian Lancaster dan Stillman 2002 menyatakan bahwa generasi Y ini dikenal dengan sebutan generasi milenium. Generasi ini pada dasarnya sangat akrab dengan penggunaan teknologi komunikasi yang instan seperti email, SMS, dan media sosial yang lain. Contohnya Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, tidak heran jika dikatakan bahwa generasi Y ini adalah generasi yang tumbuh pada era internet booming. Sejalan dengan itu, penelitian dari Asmita Surbakti juga menyatakan hal yang serupa, bahwa generasi milenial ini lahir dalam konteks ketika teknologi canggih sudah ada seperti gadget yang telah digunakan secara masif di ranah publik dan mereka sangat melek informasi. Mannheim juga berpendapat bahwa generasi ini dikenal dengan generasi digital yang mempunyai keinginan kuat untuk menjadi generasi yang hebat dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Namun tetap saja, dalam pembentukan kualitas hidup mereka tidak terlepas dari tanggung jawab orang tua mereka. Generasi milenial hadir pada masa ekspansi perekonomian dunia sedang mengalami kemajuan. Mereka juga tergolong sebagai generasi pertama yang tumbuh sebagai anak dengan segudang aktivitas yang menggunakan teknologi. Mereka sangat identik dengan dunia globalisasi dan praktiknya. Dan mereka sangat mempercayai teknologi, sehingga tidak heran jika teknologi ini mampu menciptakan ruang kerja di mana saja dan kapan saja sesuai dengan keinginan mereka. Nah, dari berbagai penjelasan mengenai generasi milenial tersebut, dapat disimpulkan bahwa generasi milenial adalah generasi yang lahir pada tahun
1980 hingga tahun 2000, pada saat teknologi dan perekonomian dunia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Oke, baik, selanjutnya kita masuk pada relasi nilai Pancasila terhadap generasi milenial. Sebagai bagian dari warga Indonesia yang baik, setiap individu seharusnya mengetahui bahwa Pancasila merupakan dasar dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya dasar ini, seluruh warga Indonesia dituntut untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini juga merujuk pada generasi milenial yang dalam zamannya memiliki banyak pengaruh-pengaruh besar dari luar. Banyaknya pengaruh-pengaruh dari luar tersebut membuat perilaku dari generasi milenial berubah. Di era yang telah maju dan berkembangnya teknologi, masih terdapat banyak individu yang salah dalam menyikapi pemaknaan nilai-nilai Pancasila jika melihat dari perilaku yang dia lakukan. Banyak generasi milenial yang berperilaku sehari-hari tidak lagi selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan seolah-olah telah menghapus nilai-nilai tersebut karena pengaruh dari luar. Pengaruh-pengaruh seperti itu bisa dihindari jika semua generasi muda mampu untuk menyaring semua budaya asing yang masuk dengan berlandaskan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila sebagai pedoman dalam berkehidupan. Sebagai landasan dan dasar negara, di dalam Pancasila sendiri terkandung 3 tataran nilai sebagai ideologi, yaitu sebagai berikut. Nilai yang pertama yaitu nilai dasar. Nilai yang terkandung di dalam ini adalah nilai yang bersifat abstrak dan juga tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Dengan kata lain, bahwa nilai dasar ini bersifat prinsip, yang bersifat umum, tidak terikat pada waktu dan juga tempat. Nilai dasar sendiri muncul dan bertumbuh secara baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia ketika berusaha untuk melawan para penjajah. Nilai dasar ini secara tidak langsung memberi sebuah pemaknaan, yaitu sebuah prinsip bagi generasi milenial yang memaknai dengan benar nilai Pancasila. Artinya, adanya nilai Pancasila memunculkan sebuah prinsip di dalam diri generasi milenial dalam menjalani kehidupan. Dengan memaknai nilai-nilai Pancasila, maka generasi milenial dapat berperilaku sesuai dengan nilai tersebut dalam berkehidupan di era modern yang memiliki banyak pengaruh negatif. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai ini adalah nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental adalah sebuah penjabaran dari nilai Pancasila yang merupakan arah kinerja untuk kurun waktu tertentu dan kondisi tertentu. Nilai instrumental sendiri dapat disesuaikan dengan tuntutan zaman. Dari kandungannya, nilai instrumental diartikan sebagai sebuah kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Jika dilihat, nilai instrumental memberikan sebuah pengajaran mengenai bagaimana untuk menjalankan sebuah tugas dengan bertanggung jawab dan penuh dengan kebijaksanaan. Di sisi lain juga, nilai ini mengajarkan bagaimana seseorang merancangkan sebuah strategi, rencana, program, dan bahkan mengajarkan bagaimana untuk berorganisasi yang dilandaskan pada dasar-dasar Pancasila. Kemudian nilai yang ketiga yaitu nilai praksis. Nilai ini merupakan nilai yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ini berbicara bagaimana rakyat Indonesia
mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nilai praksis banyak wujud penerapannya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik dari cabang eksekutif, legislatif, yudikatif, oleh organisasi kemasyarakatan, badan ekonomi, pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh warga negara secara perseorangan. Kemudian kita lanjut pada yang selanjutnya, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki relasi dengan kehidupan masyarakat Indonesia secara khusus bagi generasi milenial. Yang pertama adalah Pancasila merupakan hasil dari satu kesatuan. Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal yang mutlak, yaitu susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Kodratnya sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk Tuhan, maka secara hierarki sila pertama ketuhanan yang Maha Esa mendasari bahwa menjiwai keempat sila lainnya. Pada tanggal 1 Juni 2017, Presiden Jokowi Widodo berkata bahwa Pancasila adalah hasil dari satu kesatuan, proses yang dimulai dengan rumusan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan oleh Soekarno, Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan final Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah jiwa besar para ulama dan pejuang kemerdekaan dari seluruh pelosok Nusantara, sehingga kita bisa membangun kesepakatan bangsa yang mempersatukan kita. Dengan itu berarti Pancasila merupakan dasar negara yang sudah mencakup segala sesuatu yang ada di Indonesia, baik secara pemikiran maupun juga dengan perbedaan yang ada seperti ras, suku, agama, dan sebagainya. Oleh karena itu, jika nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan, maka akan tercipta sebuah kenyamanan hidup dan dalam perbedaan. Pancasila bisa dijadikan sebuah pegangan dan juga pedoman di dalam berkembangnya zaman yang semakin canggih dan dalam pengaruh yang masuk. Kemudian poin kedua adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang punya segenap potensi dan bangsa yang kaya. Indonesia merupakan salah satu bangsa yang memiliki segenap potensi dan juga kaya akan sumber daya alam. Bangsa Indonesia memiliki keuntungan dikarenakan lokasi yang strategis di antara jalur distribusi barang serta juga jasa internasional yang menyebabkan Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah dan juga sumber energi yang seolah-olah tidak akan habis. Dengan hal itu membuat bangsa Indonesia sangat rentan akan kehancurannya. Hal ini dilandaskan juga karena Indonesia memiliki banyak perbedaan dalam segala bidang dari bangsa yang lain. Oleh sebab itu, sangat disayangkan jika sejarah Indonesia yang sudah tumbuh begitu lamanya hancur karena adanya perebutan kekuasaan oleh sekelompok yang serakah. Perpecahan tersebut sangat tidak diinginkan oleh bangsa Indonesia. Diperlukan adanya rasa tanggung jawab pada seluruh warganya, tentunya juga ada pada generasi penerus, khususnya generasi milenial. Generasi yang mempunyai usia produktif antara usia 18 tahun sampai dengan 36 tahun yang merupakan usia generasi produktif. Pada usia inilah
Seharusnya seseorang sudah menyadari dan mengerti apa makna dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dengan begitu, bukan kehancuran yang akan menghampiri bangsa Indonesia, melainkan sebuah kerukunan yang harmonis. Kemudian poin yang ketiga, poin yang terakhir, yaitu generasi yang mempunyai peran penting untuk keberhasilan bangsa dan negara. Generasi milenial sebenarnya memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan negara Indonesia. Namun kehidupan di era yang serba teknologi dan otomatis ini cenderung menjadi pribadi yang sangat mudah dipengaruhi hal dari luar. Hal tersebut merupakan titik kritis bagi para penerus masa depan. Makanya generasi ini diharapkan tidak melupakan nilai luhur yang ada pada Pancasila, seperti semangat bersatu, saling gotong royong, percaya pada diri sendiri, dan sebagainya. Pancasila pada hakikatnya harus dipelihara dan diamalkan. Generasi milenial harus berada di titik terdepan, memegang teguh Pancasila untuk mencegah hal yang bertentangan dari Pancasila. Hal ini dilandaskan bahwa jalan dan masa depan bangsa ini juga ada di tangan generasi penerus seperti generasi milenial ini. Selanjutnya kita masuk dalam penjelasan mengenai bagaimana upaya-upaya untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme generasi milenial. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, tidak bisa kita pungkiri bahwa semangat jiwa nasionalisme pada sebagian generasi milenial itu mulai terkikis. Hal ini terjadi karena dengan berkembangnya teknologi, informasi, dan komunikasi yang sangat pesat, dan juga berbagai tantangan yang ada dari dalam maupun dari luar mempengaruhi jiwa nasionalisme yang ada pada generasi milenial. Padahal kalau kita lihat kembali, jiwa nasionalisme itu hal yang penting dan juga perlu dihidupi oleh generasi-generasi agar tetap ada rasa cinta tanah air yang tumbuh dalam diri setiap individu, dan nilai-nilai kebangsaan selalu menjadi pedoman untuk menjalani kehidupan dari hari ke hari. Oleh karena itu, maka sangatlah penting untuk ada upaya-upaya dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme generasi milenial, sehingga generasi milenial itu bisa menjadi agen perubahan atau agen of change yang baik bagi bangsa dan negara melalui jiwa nasionalisme yang dimiliki oleh generasi milenial tersebut. Nah, upaya-upaya untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme itu, yang pertama ada melalui refleksi sejarah. Nah, merefleksikan sejarah bangsa Indonesia menjadi bagian yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena melalui suatu refleksi yang dilakukan, maka setiap orang itu akan mengenang kembali, memahami, dan dapat memaknai apa yang menjadi perjuangan-perjuangan para pejuang kita di waktu dulu. Dan ada berbagai macam hal yang dapat diterapkan oleh generasi milenial dalam merefleksikan sejarah bangsa, seperti melakukan perkunjungan ke tempat-tempat bersejarah, dan di situ bisa melihat bagaimana ada simbol-simbol perjuangan para pejuang bangsa kita. Selain itu, bisa juga dapat merefleksikan sejarah melalui buku-buku yang dibaca, yang mana buku-buku itu menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dan juga bisa melalui film dokumenter yang memperlihatkan betapa giginya perjuangan bangsa kita dalam mewujudkan kemerdekaan. Kemudian yang kedua, upaya yang dapat dilakukan yaitu memperkenalkan berbagai keberagaman agama dan budaya yang ada pada bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia adalah sebuah masyarakat yang multikultural dari sisi agama maupun dari sisi etnis, adat istiadat, tradisi, bahasa, dan kebudayaan. Dan kemajemukan ataupun dikenal dengan pluralisme ini sudah ada sejak awal, diterima sebagai sebuah prinsip bangsa.
Kemajemukan ini merupakan sebuah fakta dari masyarakat Indonesia, sehingga ketika kita menolak pluralisme atau kemajemukan sama saja dengan kita menolak prinsip bangsa ini. Dengan adanya kemajemukan sebagai prinsip dasar bangsa Indonesia, maka sangatlah penting untuk generasi milenial mengenal keberagaman bangsa Indonesia sebagai sebuah anugerah Tuhan. Sehingga ketika generasi milenial itu mengenal keberagaman yang mereka miliki dalam bangsa ini, maka generasi milenial juga akan menjaga dan melestarikan keberagaman atau kemajemukan yang ada untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air yang tetap tumbuh di dalam diri setiap individu. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini merupakan bagian yang penting juga, karena melalui pendidikan kewarganegaraan yang diberikan, generasi muda diharapkan dapat memahami bagaimana menjadi warga negara yang baik, taat terhadap aturan negara, dan juga pendidikan kewarganegaraan ini dapat menjadi wadah untuk menumbuhkan semangat patriotisme pada generasi milenial. Nah, dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini, seorang dosen atau seorang guru yang menjadi pengajar bisa menanamkan semangat patriotisme melalui pendidikan kewarganegaraan yang disampaikan. Kemudian yang keempat, mengedukasikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan kehidupan. Nah, kita tahu bersama bahwa Pancasila itu merupakan ideologi bangsa kita, dan itu menjadi bagian yang sangat penting untuk dapat kita pahami, kita maknai, dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika Pancasila itu ditanamkan sebagai landasan kehidupan oleh generasi milenial, maka generasi milenial itu dapat memahami setiap nilai-nilai penting yang ada di dalam Pancasila untuk menjadi landasan bagaimana mereka menjalani kehidupan, berinteraksi dengan perkembangan teknologi, informasi, komunikasi, dan juga berinteraksi dengan berbagai macam tantangan yang datang dari dalam maupun dari luar. Dan melalui nilai-nilai Pancasila yang ada, itu bisa menjadi suatu ruang untuk mereka menumbuhkan jiwa serta nasionalisme mereka yang terus bertumbuh dan tidak pernah berhenti atau tidak pernah pudar karena perkembangan zaman yang terus berjalan. Lalu yang kelima yaitu memakai dan mencintai produk asli dalam negeri. Nah, negeri kita punya banyak sekali produk-produk yang dikaryakan, banyak produk-produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, penting juga untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme generasi milenial melalui cinta produk asli dan memakai produk asli yang digunakan, sehingga melalui kita memakai dan juga mencintai produk